Materi tentang konsep uang, stabilitas moneter, dan teori pembangunan dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Afidatul Askia Mutakin, Muhammad Fauzi, dan Alam Syah. Terdapat 4 materi pembahasan. Yang pertama ada biografi Ibnu Khaldun, yang kedua konsep uang, yang ketiga stabilitas moneter, dan yang terakhir teori pembangunan dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada awal bulan Ramadan di tahun 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin. Abdurrahman adalah nama panggilan masa kecilnya, sedangkan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, dan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepada beliau sewaktu menjabat menjadi qadhi di Mesir. Beliau wafat pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi di usia 74 tahun jika di tahun Masehi dan 76 tahun jika di tahun Hijriah. Terdapat 3 karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama ada kitab Al-Iqbar, yang kedua kitab Muqaddimah, dan yang ketiga kitab At-Ta'rif. Materi pertama tentang konsep uang. Ibnu Khaldun memberikan pendapat bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang, juga bisa digunakan sebagai media pertukaran dan alat pengukur sesuatu. Beliau memiliki pendapat yang sama dengan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak dijadikan sebagai standar nilai uang dan pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah. Demikian pula sebaliknya. Inflasi atau kenaikan harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Karena jika suatu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.
Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan terhadap produksi lainnya. Materi yang kedua tentang stabilitas moneter. Menurut Ibnu Khaldun, kebijakan moneter yang stabil yang bertujuan untuk perlindungan daya beli uang adalah suatu keharusan. Masyarakat harus dilindungi dari kebijakan moneter tak adil penguasa yang bisa mendevaluasi mata uang. Bagi Ibnu Khaldun, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah berkurangnya belanja pemerintah untuk birokrasi seperti membangun istana, serta lebih sedikit anggaran militer, pengurangan pajak, dan kurs mata uang yang stabil. Kurs yang stabil akan memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan mata uang itu dalam perdagangan dan produksi. Ibnu Khaldun juga memandang perlunya pemerintah menjaga stabilitas pasar dengan menjamin stabilitas nilai mata uang dan mengontrol ekspansi mata uang. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kerendahan harga yang melampaui batas merugikan mereka yang berdagang dalam barang-barang yang harganya turun itu. Kenaikan harga yang melampaui batas juga merugikan, sekalipun dalam hal-hal yang luar biasa, di mana hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan kekayaan. Harga-harga yang rendah untuk kebutuhan pokok harus dapat dicapai lewat pematokan harga oleh negara. Hal ini akan menghancurkan pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya yang besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila keduanya besar, maka insentif untuk produksi. Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar,
maka pengeluarannya yang besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian apabila kedua-duanya yaitu pendapatan dan pengeluaran besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang. Teori pembangunan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberikan pendapat bahwa pembangunan itu dipengaruhi oleh peranan negara, sedangkan keberhasilannya ditentukan oleh keadilan. Maknanya adalah, jika sebuah pembangunan tidak ada nilai keadilan di dalamnya, maka secara hakikatnya pembangunan tersebut telah gagal dan hal ini akan mengacu kepada kemunduran masyarakat dan negara. Aspek-aspek pembangunan Ibnu Khaldun. Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja yang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya, kenaikan jumlah barang-barang produksi, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum pertambahan hasil. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk yang sangat cepat. Sementara, tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam dan kemajuan teknologi. Konsep ekonomi pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanannya ditandai dengan perubahan-perubahan struktural, yaitu perubahan landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pengertian pembangunan lebih berorientasikan pada kenaikan pendapatan nasional saja, sebab hal ini tidak akan dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar. Taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendati pun target kenaikan pendapatan nasional telah tercapai. Lincoln Arshad mendefinisikan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara
yang sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat. Michel Todaro mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap, dan kelembagaan. Selain mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan serta ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Keseluruhan konsep Ibnu dalam konsep pembangunan tercantum dalam konsep Ibnu Khaldun dalam buku karyanya Muqaddimah, mengemukakan sebuah teori model dinamika yang mempunyai pandangan jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda, namun saling berhubungan satu dengan lainnya, bagi kemajuan maupun kemunduran sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah, yaitu negara.